Jadi so long time Fakultas Kehutanan atau UGM lalai menyebutkan masa jabatan Profesor Ahmad Soumitro. Mungkin ya, nanti saya cocokkan dengan misteri guest saya, apakah yang menandatangani itu sama orangnya. Nah, ketika ada ribut-ribut tahun 2022, barulah itu diubah. Nah, itu make sense, masuk akal. Jadi pengubahannya itu bukan nepu, tetapi barangkali betul-betul memang mencocokkan dengan sejarah apa adanya. Walaupun saya merasa agak aneh, karena masa jabatannya kok nggak ajak ya. Soal yang terkait dengan siapa penanda tangan dari ijazah Jokowi tersebut. Oke ya. Dan ini terkait dengan periode jabatan. Jadi ada dispute antara yang diakui sebagai penanda tangan sekarang dengan Profesor Ahmad Soumitro yang diakui sebagai pembimbing akademik. Bukan pembimbing skripsi. Padahal ada versi lain yang mengatakan pada tahun 85 itu Ahmad Soumitro yang menjadi dekan. Nah, ini perlu direkonsiliasi, tetapi kita baca dululah berita ini bagaimana duduk persoalannya. Tolong lampu lampunya belum dihidupkan. Jadi saudara sekalian, coba kita bacakan dulu ya apa yang kemudian dipertanyakan dalam soal ini, walaupun saya sudah punya jawaban dan nanti tinggal dicek ya kepada misteri guest saya ya. Oke, saudara sekalian, ijazah Jokowi kembali dipertanyakan. Dekan yang menandatangani tak sesuai periode jabatan, tanda tanya. Fajar.co.id. Oke, kita bacakan ya. Fajar.co.id Jakarta, pegiat media sosial Lukman Simanjuntak mengungkap dugaan kejanggalan baru pada ijazah Jokowi yang menurutnya patut diselidiki lebih lanjut. Lukman menyoroti perbedaan nama dekan yang tercantum dalam ijazah dan yang tercatat dalam biografi akademik. Ia mengacu pada buku berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan karya Profesor Soumitro, di mana tertulis bahwa Profesor Soumitro menjabat sebagai dekan dari tahun 1983 hingga 1986. Namun kejanggalan muncul saat Lukman mencocokkan data tersebut dengan dokumen ijazah atas nama Mulyono yang ditandatangani pada tahun 1985. Kok atas nama Mulyono? Nama Joko Widodo mungkin ya. Dalam ijazah tersebut nama dekan yang tercantum bukanlah Profesor Soumitro melainkan Profesor Sunardi. Kalau merujuk ke buku Profesor Soumitro, beliau masih menjabat sebagai dekan sampai 1986. Tapi kenapa ijazah tahun 1985 ditandatangani oleh Profesor Sunardi? Tanya Lukman di X. Sebelumnya Ditipidum Bareskrim Polri menyatakan akan menjalin koordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan yang diajukan oleh mantan Presiden RI Jokowi mengenai tudingan ijazah palsu. Koordinasi ini dilakukan setelah Ditipidum memutuskan untuk menghentikan penyelidikan atas aduan dugaan ijazah Jokowi cacat hukum yang diajukan oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA karena tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. Terkait adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Polisi Johandani Raharjo Puro dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Kamis. Kemudian ia juga menyampaikan bahwa laporan yang dilayangkan Jokowi di Polda Metro Jaya masih berada dalam tahap penyelidikan.
dan menegaskan bahwa Bareskrim tidak akan melakukan intervensi dalam penanganan perkara tersebut. Tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses ini ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa, katanya. Ya, sahabat sekalian, mengenai siapa dekan penanda tangan itu memang agak ada persoalan. Jadi Roy Suryo juga mengungkapkan periodisasi dekan itu diubah. Ya, diubah demi Jokowi, ya. Tetapi sebenarnya ini nanti akan saya tanyakan, ya. Kenapa? Bisa ditanyakan pada misteri guest saya, apakah ijazah yang dia lihat tidak identik dengan Jokowi itu ditandatangani pula oleh Profesor Sunardi. Kalau ditandatangani juga, itu berarti kelihatannya non-disputable. Tetapi memang yang jadi masalah adalah kok bisa di dalam buku itu biografinya keliru. Karena biasanya kalau biografi di buku itu dibuat oleh yang bersangkutan dan agak precise biasanya. Apalagi menyangkut periode jabatan dekan yang rasanya harusnya ya tidak bisa dilupakan. Karena periode yang kemudian disodorkan itu agak aneh tuh, 1 tahun, kemudian baru 3 tahun. Oke. Ini kan ada di sini nih, Roy Suryo tuding UGM ubah nama dekan demi ijazah. Ya. Kemudian Roy Suryo sebut UGM edit nama dekan Fakultas Kehutanan. Roy Suryo soroti perubahan data dekan UGM terkait ijazah. Roy Suryo tuduh UGM ubah nama dekan Fakultas Kehutanan. Kemudian Roy Suryo tuduh UGM ubah nama. Coba kita lihat ya, kita bacakan salah satunya. Ini ya, kita lihat coba. Oke, ini Tribun ya. Roy Suryo sebut UGM edit nama dekan Fakultas Kehutanan demi ijazah Jokowi. Yang dimunculkan ijazah yang keluarkan oleh atau diupload oleh Sandi ya. Oke. Tribun Tangerang.com Jakarta, polemik soal tudingan ijazah palsu milik Jokowi oleh Roy Suryo terus bergulir. Terbaru, Roy Suryo menyebut Universitas Gadjah Mada UGM edit atau mengubah nama dekan Fakultas Kehutanan di medio tahun 1970-1988. Hal itu dilakukan demi membantu mantan Presiden RI Joko Widodo dalam menghadapi kasus dugaan ijazah palsu. Memperkuat analisisnya, Roy lantas membeberkan perubahan nama tersebut di mana pada tahun 7088 dekan Fakultas Kehutanan UGM adalah Profesor Ahmad Sumitro Purwodipuro. Namun sosok nama yang menandatangani ijazah Jokowi pada 5 November 85 adalah Profesor Sunardi Prawiro Hatmojo. Klaim itu katanya mengutip dari laman resmi UGM yaitu www.ugm.ac.id ya. Sempat laman ugm.ac.id menuliskan dekan Fakultas Kehutanan 1970 sekian sampai 1988 itu adalah Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Karena situs UGM berbahasa Inggrisnya belum diubah, kemungkinan lupa ujarnya, dikutip dari YouTube iNews pada Rabu 21 Mei. Ex-Menpora ini mengungkapkan masa jabatan dekan Fakultas Kehutanan yang sempat diemban oleh Ahmad Sumitro tiba-tiba diedit oleh UGM. Proses edit tersebut katanya dilakukan UGM pada tahun 2022 atau 13 tahun setelah Ahmad Sumitro meninggal dunia. Dan 2022 itu lagi seru-serunya ribut soal ijazah palsu ya. Awalnya tertulis bahwa Ahmad Sumitro tidak menjabat dekan Fakultas Kehutanan berturut-turut. Awalnya tertulis bahwa Ahmad Sumitro tidak menjabat dekan Fakultas Kehutanan berturut yaitu dari 1970-1988. Awalnya tertulis bahwa Ahmad Sumitro menjabat, ini bukan tidak. Kemudian sempat ada pergantian yang dijabat oleh Profesor Sunardi Prawiro Hatmojo. Tiba-tiba 13 tahun setelah Profesor Ahmad Sumitro wafat, kalau nggak salah tahun 2009, itu kemudian diubah menjadi ralat. Dekan Fakultas Kehutanan Pak Ahmad Sumitro itu dari 1970 sekian sampai 1980 sekian. Kemudian ada Pak Nardi ini masuk, kemudian ganti lagi Dekan Fakultas Kehutanan UGM dengan Pak Ahmad Sumitro lagi tuturnya.
Terkait pengubahan nama Dekan Fakultas Kehutanan tersebut, Roy menuduh UGM melakukannya demi membantu Jokowi menghadapi laporan tuduhan ijazah palsu. Tudingan dari Roy ini berdasarkan pengubahan nama Dekan Fakultas Kehutanan oleh UGM saat polemik kasus ijazah Jokowi mulai mencuat. Yang jelas UGM mengubah itu nama Dekan Fakultas Kehutanan setelah ribut-ribut ijazah Jokowi ini, tuturnya. Cek fakta. Oke, ini ada cek faktanya juga ya. Setelah mendengar pernyataan Roy Suryo, tribunnews.com melakukan penelusuran terkait riwayat jabatan dari Ahmad Sumitro dan Sunardi Prawiro Hatmojo di Fakultas Kehutanan UGM. Ketika tribunnews.com mengetikkan kata kunci Dekan Fakultas Kehutanan UGM 1970-88 di Google, langsung terpampang artikel terkait meninggalnya Ahmad Sumitro di laman UGM. Kemudian saat dibuka, artikel tersebut diunggah ke situs UGM pada 24 September 2009, sementara Ahmad Sumitro meninggal dunia pada 21 September 2009 di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Lalu saat tribunnews.com menelusuri isi artikel tersebut, tertulis di paragraf kelima bahwa Ahmad Sumitro menjabat Dekan Fakultas Kehutanan UGM dari tahun 1977 sampai 1988. Secara berturut-turut, dalam karirnya pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM selama 3 periode berturut-turut 1977-1988. Demikian tertulis dalam paragraf tersebut dikutip dari artikel di link ini. Namun pada akhir artikel tersebut terdapat ralat dari tim redaksi UGM terkait jabatan Ahmad Sumitro di mana yang bersangkutan tidak menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan secara berturut-turut. Di paragraf terakhir kalimat kedua tertulis dalam karirnya pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM selama 3 periode berturut-turut 1977-1988. Yang benar, dalam karirnya pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM periode 7879, 8081, 8891 dan 9194. jadi begitu ya. Demikian tulisan ralat dari UGM. Hanya saja tidak diketahui kapan ralat dari pihak UGM tersebut dilakukan. Lalu tribunnews.com melakukan pencarian terkait sosok Sunardi Prawiro Hatmojo di mesin pencarian Google. Kemudian nama Sunardi Prawiro Hatmojo pun muncul dalam artikel terkait meninggalnya dirinya di situs keluarga alumni Kagama UGM. Adapun artikel tersebut diunggah di laman Kagama UGM pada 25 April 2021. Sementara Sunardi meninggal dunia sehari sebelum artikel tersebut tayang. Selain kabar meninggalnya Sunardi, artikel tersebut juga menuliskan terkait riwayat pendidikan dan jabatan pria kelahiran Wonogiri, Jawa Tengah tersebut di Fakultas Kehutanan UGM. Salah satunya soal masa jabatan Sunardi saat menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Pada paragraf ke-6 artikel tersebut tertulis bahwa Sunardi pernah menjabat Dekan Fakultas Kehutanan UGM sebanyak 2 periode, yaitu pada tahun 1969 tahun 73 dan tahun 82 sampai 88. Bahkan UGM turut menuliskan bahwa Sunardi menjadi sosok yang menandatangani ijazah Jokowi pada 5 November 85 ketika lulus. 2 kali ia pernah memegang jabatan sebagai Dekan di Fakultas Kehutanan. Yang pertama pada periode 6973 dan yang kedua pada tahun 1982-1988 pada saat menjadi Dekan periode kedua tersebut. Profesor Sunardi lah yang menandatangani ijazah seorang mahasiswa bernama Joko Widodo tertanggal 5 November 1985 yang kelak kita tahu semua menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Demikian tertulis dalam artikel tersebut yang dapat diakses di link ini. Berdasarkan penelusuran dilakukan tribunnews.com melalui pencarian di Google dan dicocokkan dengan pernyataan Roy Suryo, maka bisa dipastikan bahwa ada ralat terkait masa jabatan Ahmad Sumitro sebagai Dekan Fakultas Kehutanan, di mana dirinya tidak menjabat secara berturut-turut karena pada tahun 6973 dan 8288 sebentar lagi live ya. Dekan Fakultas Kehutanan dijabat oleh Sunardi Prawiro Hatmojo. Lalu sosok yang menandatangani ijazah Jokowi pada 5 November 1985 adalah Sunardi saat menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan periode kedua. Pasalnya belum ada pernyataan resmi dari. Namun terkait tuduhan Roy Suryo bahwa UGM melakukan ralat artikel demi membantu Jokowi dalam menghadapi kasus dugaan ijazah palsu belum terbukti. Pasalnya belum ada pernyataan resmi dari UGM terkait tuduhan dari Roy tersebut. Allahu Akbar. Gimana orang dituduh lalu ada pernyataan resmi dari dia. Oke, saudara sekalian ya. Kalau saya, feeling saya nih, pengamatan saya, dua-duanya benar. Jadi
so long time Fakultas Kehutanan atau UGM lalai menyebutkan masa jabatan Profesor Ahmad Sumitro. Mungkin ya, nanti saya cocokkan dengan misteri guest saya. Apakah yang menandatangani itu sama orangnya. Nah ketika ada ribut-ribut tahun 2022, barulah itu diubah. Nah itu make sense, masuk akal. Jadi pengubahannya itu bukan nepu, tetapi barangkali betul-betul memang mencocokkan dengan sejarah apa adanya. Walaupun saya merasa agak aneh. Karena masa jabatannya kok nggak ajak ya. Misalnya Ahmad Sumitro dibilang masa jabatannya 4 periode. Ya, tetapi lucu 4 periodenya itu 78-79, lalu kan satu tahun doang berarti 80-81, kemudian terpilih kembali 88-91. Jadi 88-91 itu cuma 3 tahun. Jadi 1 tahun, 1 tahun, 2 tahun, kemudian 88-91 3 tahun. Jadi cuma 5 tahun saja. Sebenarnya Ahmad Sumitro. Oh, sorry, 91-94 3 tahun juga. Jadi 8 tahun ya. Nah, cuma masalahnya jadi dia itu 1-1-3-3 gitu. Antara 81 dan 88 itu kemudian dijabat oleh Sunardi. Sunardi menjabat 82-88. It doesn't make sense. Dia menjabat 82-88 itu agak mencurigakan sebenarnya ya. Oke, karena harusnya kan masa jabatan itu 78-79. Kok 80-81? Yang benar tuh mestinya 78-79 ya kan. Kemudian 79-80. Seperti ini 88-91-91-94 kan begitu. Karena mungkin saja ya, mungkin di akhir tahun barangkali ya. Jadi terpilihnya tapi enggak juga, karena kalau dia terpilihnya gimana ya? Apa 2 tahun masa jabatannya? 78-79 itu kan bisa 2 tahun kalau maksimal. Yaitu diangkat 1 Januari 78, berakhir 31 Desember 79, 2 tahun kan. Tapi bagi saya ya memang agak aneh masa jabatannya itu tidak ajak. Karena di Sunardi ini masa jabatan jadi agak berbeda, 82-88. Jadi 82-88 itu kan 6 tahun berarti. Apa langsung begitu? Tidak disebutkan misalnya 82-85, 85-88. Lalu 69-73. 69-73 itu 4 tahun ya, udah lampu lah. Barangkali ini susah jadinya ya. Karena kita tidak mendapatkan sebuah keterangan yang solid. Tapi sekali lagi sobat era sekalian, ya barangkali ya, nanti kita tinggal melihat saja apakah ijazah pembanding 115, 117, 1115, 1117 juga ditandatangani oleh Profesor siapa tadi namanya? Profesor Sunardi ya. Apakah bukan Profesor Sunardi? Nanti akan bisa kita lihat. Tapi saya menganggap ini tidak terlalu signifikan lah. Cuma bantuan UGM mengedit itu, nah itu pasti terkait soal isu ijazah palsu. Nah kalau itu kemudian satu paket, ini mohon maaf ya, tiba-tiba sekitar itulah reproductionnya, nah itu maka patut diduga ya ada sindikatnya. Sekali lagi ya, azas praduga tak bersalah ya. Jadi kalau if the azas praduga tak bersalah, maka ada di sekitar itulah reproductionnya di atas tahun 2020. Who knows ya, we don't know exactly. Tetapi cobalah kalau misalnya penyidik atau penyelidik sebelumnya itu agak korek sedikit, mau mendengarkan kedua belah pihak, dengarkan Rismond, dengarkan Kasmujo, dengarkan Roy Suryo, dengarkan Dr. Tifa dan lain sebagainya, maka di situ akan kelihatan ada informasi yang tidak match. Tapi karena yang didengar adalah sepihak, ya memang sulit kita untuk membantahnya karena
informasi tidak disediakan secara terbuka. Ya kan, not blatantly ya, tidak secara terang-terangan. Itu persoalannya. Begitu sobat RH sekalian ya. Harusnya ada bukti skep pengangkatan sebagai dekan baru sahih ya, itulah. Tapi itu kita nggak tahu ya. Mereka klaim-klaim aja, kita nggak ngerti juga. Jadi cuma pengakuan-pengakuan saja akhirnya. Alhamdulillah tidak pernah tertipu dengan artis gorong-gorong, ijazah yang tidak beres dari penomoran dan cetakan yang tidak sama dengan ijazah sezamannya. Ya, saya juga heran kok kemudian ada yang nomornya ini sederhana banget ya. Padahal nomornya itu biasanya kompleks. Kalau saya kan nomornya 70779-HK-13239. Itu. Jadi 70779 itu adalah nomor saya sebagai mahasiswa UGM. 13239 sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Nomor itulah yang rasanya melekat ya. Nanti saya lihat dah ijazah saya. Soalnya ijazah saya di atas tempatnya. Oh, di bawah ya. Nanti saya cek lagi. Karena ijazah UGM itu ukurannya agak gede dibandingkan ijazah S2 UI saya atau S3 di UNAN. Tapi yang lebih gede lagi ya ijazah Notre Dame saya itu loh. Itu semua menggunakan huruf Latin ya. Maksudnya gaya-gaya Latin, gaya-gaya Gotik ya. Gaya-gaya Romawi gitu. Oke, begitu saudara sekalian ya. Banyak ketidakberesan, tanda tangan berbeda, pembayaran uang kuliah untuk semester 4 jadi semester 2, pusing semua. Saya kalau pembayaran SPP nggak usah dipersoalkan bro, itu memang kalau tidak salah cuma 2 itu saja, semester gasal, semester ganjil, dan semester genap. Ganjil itu 1, genap itu 2 ya. Bang, undang podcast Profesor Henuk Bang. Cobalah Anda lihat jejak Profesor Henuk dulu lah ya. Kita kan harus jelas tuh ada jejaknya ya. Gitu. Oke. Apa tanggapan Refli Harun tentang Dr. Tifa dan kawan-kawan dan diaspora akan membawa masalah ijazah palsu ini ke internasional, ke PBB? Apakah bisa dilaporkan ke ICC dan Den Haag supaya Mulyono cepat ditangkap? Gini, enggak lah sampai pengadilan internasional, tetapi membawa isu ini ke fora internasional karena di dalam negeri sudah nggak bisa dipercaya lagi. Kan mestinya Presiden Prabowo yang harus turun tangan menengahi, tapi Presiden Prabowo sepertinya say nothing, bahkan mengolok-olok orang yang mempertanyakan ijazah. Padahal ya karena ada indikasinya, karena ada buktinya. Kalau nggak ada indikasi dan tidak ada bukti kan susah. Jadi ada saksi, ada ahli, ada surat, ada petunjuk. Jadi semuanya ada sebagai kelengkapan alat bukti ya. Kalau saksi nanti kita akan lihat siapa orangnya yang berani bersaksi. Kalau ahli sudah ada Rismon, sudah ada Roy Suryo, Dr. Tifa. Kalau surat itu sudah ada paling tidak yang disampaikan oleh Dian Sandi. Tetapi nanti kita lihat karena harus dibandingkan dengan yang aslinya kan, yang maksudnya yang dari sananya. Kemudian kalau petunjuk macam-macam tuh petunjuknya. Petunjuknya macam-macam ya, seperti periodisasi jabatan dekan ini kan petunjuk. Kemudian Kasmujo juga petunjuk. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian dokumen elektronik yang terbaru hasil dari kemajuan ilmu perkembangan dan teknologi, dokumen elektronik pun bisa disertakan sebagai saksi. Ya, dokumen elektronik, Dian Sandi dan lain sebagainya. Begitu sobat R sekalian ya. Kali ini ingin berbicara pakai kata kasar kepada para termul. Pernah nggak kalian itu sekali cek ke rumah sakit pakai BPJS? Tanya ke dokter apakah kepala kalian sudah bekerja sebagaimana mestinya. Teguh Santoso. Marah juga ya dia.
Kwitansi SPP Jokowi tahun 85 mana? Kok Bareskrim cuma pamerkan tahun 82 aja? Apakah SPP 82 itu tahun terakhir Jokowi sebelum DO? Nah, this is the question ya. Kemudian Jokowi insya Allah Indonesia akan aman mas secadas. Maksudnya apa? Adili Jokowi. Bang Rafli, kenapa bukan Refli ya? Bang Refli, kenapa anggota Komisi 3 tidak pernah bersuara tentang kisruhnya ijazah Jokowi? Saya tidak tahu. Itu sama seperti KM 50, tak ada yang bersuara. Padahal 6 anak manusia meregang nyawa ya. Nah, begitu banyak sedih di hati bangsa ini, bertubi-tubi dilanda tragedi. 6 anak manusia meregang nyawa, tak ada keadilan untuk mereka. Itu lagu saya. Jadi 6 anak manusia meregang nyawa, tak ada keadilan untuk mereka ya. Kemudian apalagi ya, semua akan menuai hasilnya, kebohongan akan menemukan jalannya. Bukan kebohongan akan menemukan jalannya, kebenaran akan menemukan jalannya, kebohongan akan terbongkar dengan sendirinya. Jadi kata Dr. Tifa, ada yang tidak bisa ditutupi di dunia ini. Ya, yaitu matahari, bulan, kebenaran. Dan terakhir ternyata ijazah, nggak bisa ditutupi. Suatu saat akan terbongkar juga. Ya Bang Revi ya, Revi, Allah Maha Besar. Tidak susah kalau mau menunjukkan kezaliman karena tidak sadar maka dipermalukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun para penjilat sudah berupaya menutupi. Bang, mungkin DPR lihat situasi, yalah mereka safety player semua, sedang menikmati manisnya kekuasaan. Gula-gula kekuasaan, berpergian ke luar negeri dan lain sebagainya. Saya punya teman, bukan teman lah, orang yang dikenal publik, tapi saya tidak sebutkan namanya. Setiap saat keluar negeri saja kerja. Enak banget ya jadi anggota DPR, anggota DPD ya. Entah apa-apa pokoknya berpergian ke luar negeri. Dan biasanya negara-negara yang dikunjungi, negara-negara yang aduhai, Yahud, Swiss, Amerika Serikat, rata-rata Eropa sih biasanya. Karena kalau Amerika kan cuma satu negara dan jauh. Tapi Eropa, waduh, bisa berbagai negara mereka ke sana. Kapan lagi bisa menikmati layanan kelas 1 di Eropa, kemudian hotel bintang 5, bukan hotel kelas kambing begitu. Tapi rakyat di antara orang Indonesia boro-boro ke Eropa, mimpinya pun tak ya. Begitu sobat RH sekalian, mudah-mudahan kebenaran menemukan jalannya. Jadi yang menemukan jalan itu kebenaran ya. Oke. Akan lebih percaya dengar Putri anaknya almarhum Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Coba deh informasinya dengar. Oke. Kemudian Bang Refli, coba hubungi Ibu Aida kalau bisa diwawancara via WA Zoom. Ya coba kalau ada nomornya saya pasti hubungin. Kemudian mau diragukan mau dituduh palsu bukan urusan Jokowi melainkan urusan dengan UGM yang udah menyatakan ijazah Jokowi sah autentik. Jokowi nggak mikirin kasihan deh loh. Nggak apanya kasihan gitu. Sebagai orang yang memperjuangkan kebenaran tidak ada kasihannya. Orang yang memperjuangkan kebenaran itu tidak perlu dikasihani. Yang dikasihani itu adalah orang yang menutup kebenaran atau orang yang merintangi kebenaran. Nah, itu rumusnya ya. Rumusnya itu adalah yang perlu dikasihani adalah orang yang menutupi kebenaran dan merintangi jalan kebenaran. Itu yang perlu dikasihani. Orang yang memperjuangkan kebenaran ya tidak perlu dikasihani karena dia insya Allah beroleh pahala. Kasus ijazah palsu Si Mukidi harus dikejar terus sampai kapanpun dan sampai tak terbatas waktu, sampai benar-benar kedoknya terbongkar siapa dia sebenarnya.